Under Armour Velocity Elite 2. Jadi ini adalah super shoes keluarannya Under Armour, dan ini adalah sepatu yang dipakai oleh Sharon Lockedy di Boston Marathon 2024 kategori female, di mana dia berhasil podium posisi 2. Dan ini adalah salah satu sepatu yang gua beli saat clearance, tapi sebelum periode clearance pun price point dari sepatu ini terbilang cukup rendah dibandingin sama super shoes global brand lain. Kira-kira kenapa? Oke, sedikit cerita tentang sepatu ini. Jadi ini gue beli memang alasan utamanya karena clearance sale, tapi selain itu gue juga secara personal merasa tertarik dengan brand ini. Uh, Under Armour adalah salah satu dari dua brand yang gue merasa cukup personally attached ya. Satu lagi Nike. Um, Dulu sebelum gue mulai serius lari pernah punya juga sepatu running Under Armour Redburn Fortis 3, tapi karena gue punyanya itu jauh sebelum gue mulai serius running, itu sepatu mungkin gue pakai running hanya 200, sekitar 200 kilometer, dan lebih banyak gue gunakan sebagai sepatu untuk jalan dan kerja waktu itu. Jadi sayang sebenarnya, banyak potensi yang hilang, padahal sepatu yang cukup enak pada masanya. Terus Under Armour 2 ini seperti yang gue bilang tadi dipakai Sharon Lockedy, lari female, saat Boston Marathon 2024, dan dia podium nomor 2. Dan di Boston Marathon 2025, third iterationnya Under Armour Velocity Elite ini, walaupun sebenarnya belum clear juga ya, itu dipakai juga oleh Sharon Lockedy di Boston Marathon 2025 kategori female, dan dia berhasil juara. Tapi gue baca di beberapa sumber ada yang bilang itu Under Armour Velocity Elite 2, ada juga yang uh, itu masih namainnya Under Armour Development Shoes. Jadi kita nggak tahu juga itu uh, masih akan menjadi lanjutannya Velocity Elite atau line up yang berbeda dari Velocity Elite. Ini sih diklaim oleh Under Armour sebagai super shoes, tapi seberapa super dibandingin sama super shoes global brand lain? Mungkin sebelum kita bahas itu, kita bahas dulu general spec-nya. Jadi sepatu ini beratnya itu setelah gue timbang, ini gue pakai size UK 8,5, cm 27,5, ukuran euronya 43, itu beratnya 257 gram, yang mana cukup berada di heavier side of a super shoe. Karena dari global brand lain banyak yang lebih ringan dari itu ya. Untuk bagian uppernya dia pakai material yang disebut Under Armour itu namanya adalah Warp 2.0, yang mana ini sangat breathable, cukup see-through ya, dan ringan, cukup ringan sebenarnya untuk bahan ininya. Tapi menurut gua ini agak kasar bahannya sebenarnya, tidak terlalu lembut bagian sininya. Jadi dia itu kalau salah-salah pakai kaos kaki cukup berpotensi menyebabkan blister ya. Terus di bagian heel counternya, yang bagian Warp 2.0-nya ini cukup tidak terlalu keras, tapi di bagian sininya cukup keras ya. Di bagian heelnya cukup keras di sininya. Terus untuk bagian tangnya ini lembut, beda dengan bahan uppernya. Eh, Bahannya lembut, terus enak, di sini ada paddingnya ya, jadi empuk. Dia tipe yang non gazetted, tidak nyambung kanan kirinya. Terus lace-nya juga
bahannya lembut tapi tidak sampai licin, karena cukup ngunci dengan material Warp 2.0 si uppernya ini, jadi tidak terlalu slip walaupun lembut. Dia itu geometrinya cukup friendly di area toe boxnya, di sini cukup wide, jadi feel-nya itu tidak terlalu snug, tidak terlalu nyekek di kaki gitu ya, karena di sininya cukup friendly walaupun sebenarnya kalau dilihat sih geometri race-nya cukup kental di sini, yang di sini agak lebar terus menyempit di tengah. Terus untuk insole-nya ini juga feel-nya itu cukup empuk, tidak terlalu empuk tapi cukup empuk, tidak keras tapi tidak terlalu empuk yang ambles juga, jadi oke. Sebenarnya untuk softness insole-nya sih cukup plush tapi tidak terlalu ambles. Terus untuk bagian midsole-nya dia ini kombinasi antara responsif FIBA foam dengan compress and decompress action-nya yang menghasilkan energy return. Super foam FIBA-nya dikombin dengan foam EVA yang lebih firm ya. Flow foam-nya si Under Armour yang lebih firm. Dan tidak ada rubber apa-apa lagi di outsole-nya, hanya layer si EVA yang expose, cuman hanya dikasih dikasih model-model seperti ini dan expose carbon plate-nya di tengah sini. Jadi sebenarnya kalau gue baca-baca itu banyak yang meragukan durability-nya karena tidak ada rubber outsole lagi. Tapi sebenarnya kalau dirasain sih ini cukup foam yang cukup sturdy ya. Ini gua udah pakai sekitar 25 kilo, tapi wear-nya masih cukup oke, tidak terlalu ledes, di beberapa bagian masih oke. Belum ada ledes-ledes yang signifikan. Jadi gua rasa sih walaupun tidak ada rubber apa-apa lagi selain EVA-nya, kayaknya cukup durable rasanya, tapi nanti kita lihat saja. Oke, dari general spec-nya itu. Jadi sepatu ini udah gue pakai untuk 3 sesi running. Yang pertama dan kedua itu gue pakai lari di treadmill, interval session 5 kali 5 menit dengan pace 5. Untuk speed session itu enak banget, um, cukup responsif dan tidak terlalu terasa berat, walaupun ini sebenarnya untuk super shoes sih cukup berat ya, di berat 257 gram di size 43, tapi cukup responsif, cukup sangat enak untuk speed session. Tapi namanya sepatu baru pasti ada break-in period, apalagi untuk gue pribadi yang punya masalah dengan geometry racer yang cukup kental yang menyempit di bagian tengahnya. Tapi di run treadmill di session keduanya itu sudah tidak terlalu butuh break, sudah tidak terlalu terasa break in period, sudah enak, sudah cukup nyetel dengan sepatu ini. uh, Sampai akhirnya gua pakai di run ketiga gua itu gua pakai long run 15 kilo di jalanan aspal, jalanan beton, jalanan di aspal-aspal yang kasar, yang gravelnya cukup terekspos gitu ya, di gravel. Itu baru kerasa kenapa price point dia di bawah kalau dibandingkan dengan super shoes global brand lain. Karena super shoes global brand lain itu rata-rata super foamnya dia full, di bagian midsole-nya itu dia full super foam. Terus jadi itu ngebantu banget dari sisi energy return sama comfortability-nya ya, karena cushion, uh, dari sisi cushioningnya dengan super foam itu jelas lebih empuk, lebih enak. Tapi ini karena menggunakan campuran kombinasi antara super foam,
FIBA-nya dengan EVA foam, jadi energi energi returnnya kayak keganggu. Jadi kayak yang harusnya bisa maksimal kalau semua pakai super foam, tapi ini agak keganggu sama EVA foamnya. Begitu juga di sisi comfortability, di sisi cushioningnya, karena tidak super foam full, jadi agak keganggu comfortability-nya dengan EVA foam-nya yang feel-nya jauh lebih firm daripada si FIBA foam-nya ini. Jadi gue pakai di 15 kilo, mas, sebenarnya cukup enak. Energy return-nya walaupun tidak sedahsyat super shoes lain, tapi cukup oke. Dipakai ngebut cukup oke. Tapi kalau dipakai agak santai memang karena rocker geometrinya cukup kental, jadi dia agak kurang enak kalau dipakai pelan, agak awkward posisinya. Tapi di long run gua itu memang enak, tapi di gua rasa potensi maksimumnya adalah di 5K sampai half marathon saja. Karena saat gue pakai di 15 kilo sebenarnya masih oke, tapi di bagian sininya udah mulai kerasa nyeri. Belum terlalu parah, tapi eh seperasaan gua kayaknya di kalau dipakai sampai 21 kilometer itu masih oke, masih bearable gitu ya. Tapi di atas itu sepertinya rasa-rasanya pain, rasa nyeri di bagian sininya tuh kayaknya akan makin parah. Jadi kalau gue pribadi kayaknya kalau untuk full marathon nggak berani pakai sepatu ini. Jadi kayaknya kalau buat gue dan gue rekomendasiin sih optimalnya adalah di 5 to 10K. Untuk half marathon oke, bisa, tapi tidak, tapi masih banyak opsi lain yang lebih nyaman. Itulah kenapa price point dia di bawah dari super shoes global brand lain, karena walaupun diklaim super shoes tapi karena midsole-nya tidak full super foam, feel-nya pun seperti bukan super shoes sejati. Tapi gue dapetin ini di harga 1,4 juta aja. Kemarin gue beli ini di starting lane, tapi sekarang gue cek sih udah nggak available ya, udah pada habis untuk size-size yang generalnya, sisa yang kecil-kecil kalau nggak salah. Tapi kalau price pointnya nggak saat clearance sale untuk super shoes, kayaknya walaupun jadi waktu waktu super shoes itu harganya pada di level mungkin 3,5 juta sampai 4 jutaan, ini itu waktu itu harganya 2,9, masih mahal menurut saya. Tapi dibanding super shoes global brand lain pada eh, sebelum masuk periode clearance, untuk super shoes itu cukup murah. Tapi memang memang harus diakui karena memang dia bukan super shoes sejati, jadi price pointnya bisa lebih rendah dibanding global brand lain. Lain cerita kalau kita ngomongin dapat ini di harga clearance 1,4 juta. Wah, ini kalau 1,4 juta biasanya itu kita baru dapat untuk global brand, baru dapat daily trainer atau speed session shoes yang benar-benar responsif, yang um, midsole-nya itu tipis, bukan yang pakai super foam. Tapi kalau dengan 1,4 lu udah dapet ini sih untuk lu pakai speed session, ya up to half marathon masih bisa, sangat-sangat worth it dengan harga segitu, sangat-sangat oke lah. Jadi kesimpulannya, Under Armour Velocity Elite 2 ini cocok untuk race 5 to 10K, terus speed session shoes. Kalau untuk HM oke, tapi gua rasa untuk half marathon banyak opsi lain di price point ini yang bisa lebih nyaman. Terus kalau untuk beyond half marathon sampai full marathon, gua pribadi rasanya belum berani karena ketidaknyamanan yang gua rasakan tadi saat long run. Dan ini juga kenapa dibanding super shoes lain price pointnya bisa lebih rendah, karena memang ternyata
untuk dibilang super shoes sejati, gue rasa ini belum bisa, karena performance-nya masih di bawah itu. Tapi kalau lu lihat ini sebagai speed session shoes, terus Racer 5 to 10K dengan harga segini yang performanya boleh dibilang cukup nyerempet-nyerempet super shoes lain, absolute bargain. Jadi itu dari gua untuk review Under Armour Velocity Elite 2. Patut dinanti untuk development shoes-nya yang dipakai Mbak Sharon Lockedy, juara di Boston Marathon 2025, yang masih simpang siur apakah itu benar Under Armour Velocity Elite 3 atau um, uh, seri lain dari Under Armour. Tapi yang jelas untuk saat ini Under Armour dibanding beberapa global brand lain dia cukup ketinggalan di kategori running, khususnya di running shoes. Jadi untuk next developmentnya dari super shoes mereka perlu kita nanti apakah bisa mengejar ketertinggalan mereka dari brand lain atau um, akan keluarin super shoes yang nanggung-nanggung juga seperti ini. So we'll see. Catch you guys on my next video. Ciao.